Malam ini kita yang hadir ke tempat ini adalah orang-orang yang dipilih Allah untuk diliputi rahmat, untuk diberikan ketenangan, dan untuk disebut-sebut di hadapan para malaikat. Bahkan disebutkan dalam hadis lain, di saat ada di antara kita yang hadir bukan niat untuk mengaji satu ilmu, tapi untuk datang karena ada si fulan yang hadir punya hutang untuk memenuhi hajatnya atau perkara yang lain, sehingga malaikat ngadu, ya Allah, di sana ada orang yang datang bukan daripada lesa, bukan julasa minhu, bukan daripada golongan mereka yang duduk dalam majelis, tapi karena ada dengan hajatnya. Maka Allah yang malaikat dengarkan, mereka itu termasuk bagian dari majelis tersebut. Ishhadukum, saksikan kamu semua. Laqad ghafartu lahum, aku sudah ampuni mereka, walaupun duduk bukan karena niat dalam majelis ilmu untuk mengaji ilmu, tapi diampuni oleh Allah dosa-dosa kita. Maka insya Allah mudah-mudahan kita semua yang hadir malam ini mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan buat junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang senantiasa menyebut-nyebut nama baginda Nabi di dalam solawat kita, kita mengagung-agungkan baginda Nabi sebagaimana Allah mengagungkan baginda Nabi. Sungguh mengagungkan baginda Nabi adalah perintah Allah. Dalam hal ini Allah langsung yang memuji baginda Nabi. Loh, kalau Allah saja memuji baginda Nabi, terlebih-lebih kita umatnya. Jelas. Maka sungguh tidak ada amalan di mana di saat Allah perintahkan kepada kita, Allah melakukan amalan tersebut. Allah perintahkan sholat, Allah jelas tidak sholat. Allah perintahkan puasa, Allah tidak puasa. Tapi di saat Allah perintahkan kita hambanya untuk bersolawat kepada baginda Nabi, dan Allah terlebih dahulu bersolawat kepada baginda Nabi. Walaupun makna solawat Allah bukan Allah baca solawat kepada baginda Nabi, tapi Allah menjamin dengan memberikan ampunan kepada baginda Nabi dosa yang lalu, yang akan datang, yang sekarang, jikalau ada, sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan betapa tingginya derajat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan dikatakan sesungguhnya baginda Nabi itu lafi khuluqin azim. La'ala fi khuluqin azim. Bahwa Nabi kita itu benar-benar di atas akhlak yang sangat terpuji. Allah langsung yang memuji baginda Nabi. Kalau bahasa gampangnya, sungguh Nabi Muhammad itu di atas makhluk yang paling terpuji. Karena kalau sudah Allah yang memuji kekasihnya, pujian makhluk tidak ada berarti. Sehebat apapun kita memuji, sebagaimana Syekh Ahmad Al-Busiri, ya, beliau memuji baginda Nabi dengan tajridnya beliau, menjadikan beliau menjadi dua, satu penanya, satu penjawab. Satu mengatakan amin tadakuri min dalan bidi salami, hei kenapa engkau menangis? Yang satu menjelma jadi orang penanya kepada Imam Busiri, kenapa engkau menangis? Apa karena sampai tangisanmu itu jarom mulatin bidami, bercampur dengan tetesan air mata, bercampur dengan darah? Apa karena engkau amin tadakuri, teringat jironim bidasalamin, kepada kekasih yang ada di Salam? Apa karena engkau ingat kepada baginda Nabi, ingat kepada Rasulullah, sehingga engkau sampai menangis keluar darah bercampur air mata? Kerinduan yang sangat luar biasa. Bagaimana ungkapan rindu cinta beliau, sehingga beliau sanjung baginda Nabi, sampai semua ahli sastra mengatakan begitu indahnya burda ini, kalimat pujian yang diberikan Ahmad Al-Busiri kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Itu pun masih belum mencukupi. Masih belum mencukupi dengan pujian makhluk kepada baginda Nabi. Masih tidak ada apa-apanya. Kenapa? Karena Allah langsung yang memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh beruntung kita diberi Allah untuk senang memuji-muji baginda Nabi, mengagungkan baginda Nabi. Artinya kita ikut perintah daripada Al-Quran untuk memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya memuji Rasulullah bukan perkara hulu, bukan perkara berlebihan, tapi ini langsung Allah yang menguji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kalau Allah saja memuji baginda Nabi, maka kita hambanya tentu juga harus memuji kekasihnya Allah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal musawwalin wal ashabiqulin wa ilaina mujman wala jami'i runqaba nujaba ala badal wal awtat wal mutasallim bina khassa min sultan al awliya sayyidina syekh Abdul Qadir al-Jilani wa ala jami' mithl mujtahid wal ulama al muttaqin wal mufassirin wal muhaddisin wal musannifin al mukhlisin khassa al musannif Syekh al-alim alama Syekh Muhammad bin Ali wa ila Syekh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Al-Habib Hasan bin Ahmad wa ila jami'i syekhina wa syekhin wa liman fi tariqatin naqshband al-khas Syekh Abdul Pasdagistani wa lama Syekh Ustaz Mursil Muhammad Nazimad Umkum Rasulullah wa Syekh wa la mulana murabir wa Syekh Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa masyayikhina ila maqam husnillah wa ila Haji Fathur Rahman Mufid wa ila Haji Muhammad Bakri Al-Khalidi wa Sulih Mufuri wa ila abaina ummahatina al-ahya wal amwat wa ikhwana wa akhwati min jalli wa jaddi wa amil amal khalatina wa zawjatina wa auladina wa banatina wa talamidina min mahladiyah nawana ta'lim wa ta'allum wa naf'al intifa' nifal istifada wajhi Allah wal tibaisnati Rasulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa amadana bi anwari wa asri fid dharain amin. Pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan tentang pemahaman daripada tawasul dan yang disepakati dalam tawasul. Apa pengertian tawasul dan apa syarat-syarat dalam bertawasul. 4 hal dalam bertawasul yang wajib kita penuhi, kalau enggak maka kita akan jatuh dalam kemusyrikan. Dan pertemuan kemarin sudah kita bahas bahwa yang disepakati oleh para ulama dari kelompok manapun, mazhabul arba atau ulama manapun, semua sepakat. Tidak ada yang berselisih. Di antara dua ulama tidak ada yang berselisih bahwa yang bisa dijadikan tawasul adalah amal solih. Itu semalam sudah disepakati oleh para ulama. Ulama manapun tidak ada yang berselisih, kita bisa bertawasul dengan amal solih. Sebagaimana hadis Nabi, tatkala seorang terkurung di dalam gua, yang satu tawasul lewat daripada berbuat baik kepada ibu bapaknya. Yang satu tawasul lewat amalnya terhadap dia meninggalkan perbuatan zina. Yang satu tawasul terhadap dia menjaga amanah dengan orang yang bekerja di tempatnya dengan upah yang tidak dibayarkan, dibelikan sapi, kemudian berkembang, datang meminta diberikan semua. Sebab tawasulnya ini akhirnya batu terbuka, mereka selamat, tertutup dari gua, keluar. Ini yang disepakati oleh seluruh ulama. Maka di sini yang menjadi titik perbedaan, kalaulah mereka memahami hakikat daripada tawasul, maka tidak akan terjadi perbedaan. Kalaupun terjadi perselisihan, ini bab ijtihad. Yang namanya kullu ijtihadun ikhtilaf. Setiap ijtihad akan ada perbedaan. Kita bertawasul dengan Nabi. Kita bertawasul dengan orang-orang solih, dengan para aulia. Ini yang mereka jadikan perdebatan dan perselisihan. Sesungguhnya kalau mereka memahami apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan wahai Rasulullah, ya Muhammad, jika kamu semua, kita umatnya, cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yaitu Rasulullah, yuhibbukumullah, maka kamu akan dicintai oleh Allah. Bahkan bonusnya wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dosa kamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara dijelaskan oleh para ulama
bahwa al-mahabbah ittiba samratul mahabbah. Katakan jika kamu cinta kepada Allah, ikuti aku. Dan ulama mengatakan mahabbah itu buah daripada ittiba, adalah buah daripada mahabbah. Mahabbah akan membuahkan ittiba, membuahkan ikut. Seseorang akan ikut kepada baginda Nabi apabila dia mencintai baginda Nabi. Dan dalam hadis dikatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna. Tidak beriman, tidak sempurna iman kamu sehingga aku habba ilaikum, lebih dicintai kepada kamu min walidi wa walidayhi wa nasi ajma'in. Min walidayhi wa waladihi wa nasi ajma'in. Tidak sempurna iman kamu sampai aku, kata Rasulullah, lebih kamu cintai mengalahkan cintamu kepada ibu bapakmu, mengalahkan cintamu kepada anak-anakmu, mengalahkan cintamu kepada seluruh manusia. Kalau masih ada dia tingkat cinta kepada manusia, ngalahkan cinta itu kepada Rasulullah, nggak sempurna iman kita. Kalau kita cinta mobil melebihi cinta kita kepada Rasulullah, nggak sempurna iman kita. Berarti apa? Mencintai Rasul adalah sebuah kewajiban, bentuk kesempurnaan. Artinya mencintai Rasulullah adalah amal solih. Mencintai para solihin, para aulia juga perintah Rasulullah. Idza ahabballahu 'abdan, Allah tatkala cinta kepada hamba, dalam hadis ya dari Abu Hurairah, maka Allah akan seru malaikat Jibril, fanada Jibril, dikatakan kepada dia, Jibril, aku cinta kepada fulan, ini uhibbu fulan, maka fahbibhu, cintai dia, kata Allah. Ya, ini dari hadis Rasulullah. Dikala Allah cinta kepada seseorang, maka Allah perintahkan Jibril untuk mencintai orang tersebut. Dan kemudian Allah perintahkan malaikat Jibril untuk menyeru kepada seluruh malaikat agar mencintai orang tersebut. Kemudian disuruh menyeru kepada penduduk yang ada di bumi. Akhirnya dia diterima di penduduk bumi untuk mencintai orang tersebut. Berarti mencintai wali-wali Allah adalah perintah. Artinya apa? Mencintai orang-orang solih adalah amal solih. Berarti mencintai Nabi adalah amal solih. Berarti mencintai wali-wali Allah adalah amal solih. Maka hakikatnya bahasanya, cuman ini kan mafhum dalam nahwu sharaf itu, dalam bayan ada namanya mafhum mukhalafa, ada mafhum muwafaqah, ya. Sebenarnya ini sudah mafhumnya sudah amiyah. Orang yang sudah paham dalam bahasa, dia nggak perlu ngomong dengan bahasa yang banyak. Cukup, ya Allah, Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammadin Nabiyur Rahmah. Ya Allah, aku meminta dengan haknya Nabi Muhammad, Nabi yang rahmah. Maka kalau bahasanya diperpanjang, ya Allah, aku meminta kepadamu dengan amal solihku lewat cintaku kepada Nabi Muhammad. Karena cinta kepada Muhammad adalah amal solih. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan tawasul lewat cintaku kepada wali-walimu. Karena cinta kepada wali adalah amal solih. Atau lewat amal solihku berupa cintaku kepada wali-walimu, kabulkan doaku. Maka kalau ini kita pahami, sepakat, tidak ada perdebatan dan tidak ada perselisihan. Karena kita bertawasul kepada Nabi itu bertawasul dengan amal solih. Lewat apa? Lewat cinta kepada Nabi. Karena cinta kepada Nabi adalah amal solih. Semalam sudah kita jelaskan, ya. Makanya karena pemahaman kita dangkal, pemahaman kita tidak kafah, hanya mengkaji satu hadis, kullu bid'atin dolalah, dan kulu dimanakan semua, padahal kulu itu bermakna ba. Padahal bid'ah itu kalimat isim, sifat. Setiap sifat itu ada yang mausuf, ada yang disifati. Jadi kalau bahasanya ini gini, kalau bahasa nahwu sharafnya cuman mafhum, sudah ngerti. Itu ada dua, kullu bid'atin hasanatin atau kullu bid'atin sayi'atin, baru dolalatun. Maka pertanyaannya, logika kita bisa berpikir, mungkinkah setiap bid'ah yang bagus itu sesat? Berarti nggak hasanah.
Berarti campurannya kullu bid'atin sayyi'atin. Berarti tiap-tiap bid'ah yang jelek itu dhalalatun, adalah sesat. Wa kullu dhalala finnar. Ada dalilnya, ada dalam Al-Qur'an, surah Al-Kahfi. Di saat Nabi Musa alaihi salam protes sama Nabi Khidir, cari tumpangan kapal, ditumpangi, tiba-tiba kapal dibolongi. Lu ngamuk Nabi Musa yang magomnya syariat. Nabi Khidir sudah ma'rifat, sudah membaca sesuatu yang belum terjadi. Bahasa Jawanya ketompo sak durung witoro gitu. Sudah ngerti sebelum kejadian. Dibilang sama Nabi Khidir, "Oh Musa, cukup. Sudah aku bilang, kalau sampai 3 kali engkau bertanya, enggak bisa berguru sama aku. Kemarin jumpa anak kecil kubunuh, engkau tanya. Jumpa orang miskin, kita numpang dikasih makan, kutumbangkan pagernya, engkau bertanya. Ini kulobain kapal, engkau bertanya, ya sudah." Maka dijawab sama Nabi Musa masalah ini, wa min waroi, di sana ada raja malikun ya'khuduna kulla safinati ghusban. Di sana ada raja, wa kana malikun ya'khuduna kulla safinatin ghusban. Di sana, hai Nabi Musa, di ujung sana itu ada raja yang suka ngambil kapal, maksa, ngerampok dengan cara mencuri, dengan cara maksa. Lafaznya kulla safinatin ghusban. Kalau bahasa gampangnya wa kana wara'ahum malikun ya'khuduna kulla safinatin ghusban. Hei Nabi Musa, di sana itu ada raja yang suka ngambil kapal dalam keadaan merampas, memaksa, menggosok. Maka tak bolongi. Tapi lafaznya wa kulla safinatin. Tidak dikatakan Nabi Khidir dalam Quran wa kulla safinatin jamilatin. Dari mana kita tahu kok ada jamilatinnya? Taunya dari pemahamannya dibolonginya kapal tersebut sehingga jadi jelek. Maka jelas artinya di sana ada raja yang mengambil kapal cantik dalam keadaan merampas. Maka dibolongi sama Nabi Khidir sehingga selamat, nggak diambil raja. Oh itu maksudnya. Akhirnya selamat, nggak diambil sama raja. Sementara lafaznya kulla safinatin, mafhumnya seolah-olah semua kapal. Ternyata tidak. Ternyata tidak mafhumnya, nggak umum. Yang diambil raja cuman kapal-kapal yang cantik. Tapi di Quran tidak disebutkan kulla safinatin jamilatin. Maka sama dengan kullu bid'atin itu kayak orang yang ngaji sorobnya cuman min ila an ala an lan izan 4 huruf to, ya. Dia akan mengatakan, wah ayatnya hadisnya jelas kullu bid'ah, semua bid'ah. Berarti nggak ada lagi untuk kita diprotes. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Dari mana dapatnya itu? Tapi mereka tetangga sebelah membagi juga. Bid'ah ada 2, ada bid'ah duniawiyah, ada bid'ah ukhrawiyah. Ini dari mana dia bagi ini? Sesat double malahan. Oh itu duniawiyah, nggak masalah. Oh ini ukhrawiyah, baru nggak boleh. Akhirnya malah bingung-bingung. Ukhrawiyah dibagi lagi nanti jadinya repot. Makanya kalau ngajinya ini cuman 1 hadis, cuman 1 kitab, ya akhirnya mentoknya di sini terjadilah kekacauan. Maka kenapa Islam terpecah-pecah? Akibat memahaminya tidak kafah. Maka para jamaah, kita mengaji kitab ini agar kita paham secara kafah. Sekarang apa dalil tawasul? Nah, di sini lengkap. Bahkan kalau mau kitab-kitab yang lain juga bisa kita hadirkan, dalil-dalilnya cukup lengkap, ya. Di sini dalilnya baik tawasul kepada orang yang hidup, tawasul kepada orang yang meninggal, bahkan tawasul kepada yang belum ada, yang belum diciptakan, atau tabaruk kepada barang-barang yang mulia. Nah ini dia. Oh mana boleh tabaruk ke kuburan, apa itu? Nah ini. Oh mana boleh tabaruk kepada benda-benda keramat, mana boleh? Apa itu? Ini nggak paham. Padahal waktu dulurnya Nabi Musa datang, Nabi Yusuf datang, karena musim pacakle, minta sesuatu, akhirnya dikasih, ketahuan Nabi Yusuf, dikasih tahu, dia ngomong, idhabu bihadha komisi, bawa ini baju. Ini Quran surah Yusuf ayat 93. Fa'alku ala wajhi abi, usapkan ke wajah ayahku, ya'ti basyiroh, maka matanya akan melihat kembali. Waktu itu Nabi Ayub dalam keadaan buta, Nabi Yakub dalam keadaan buta, karena rindu kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Maka kata Nabi Yusuf kepada saudaranya, idhabu bi komisi hadha, bawa bajuku ini
fa'alku ila wajhi abi. Ini Quran surah Yusuf ayat 93. Loh, berarti kan tabaruk dengan baju Nabi Yusuf. Tabaruk dengan baju Nabi Yusuf, Quran. Kalau memang nggak boleh tabaruk, nggak ada dalam Al-Quran. Maka disambung dalam surah Yusuf ayat 96, falama anja al-basyiru fa'alqahu ala wajhi fartadda basira. Maka tatkala datang kabar gembira itu, baju sudah sampai, sama ayahnya diusapkan ke matanya. Fartadda basira, maka matanya kembali bisa melihat. Lewat apa? Tabaruknya lewat bajunya anaknya Nabi Yusuf alaihissalam. Ada lagi surah Al-Baqarah ayat 156. Dijelaskan wa qala nabiyuhum ana mulkahu ila akhir, tentang orang-orang Bani Israel dulu kalau berperang, ya, sehingga kerajaan Talut itu menang, ya, tanda-tandanya itu mereka kalau berperang peti itu ditaruh depan, mereka tabaruk dengan peti. Ini Quran. Silakan buka tafsirnya, mau tafsir Ibnu Katsir, Imam Qurtubi, tafsir manapun buka. Ya, tafsir Imam Qurtubi, Ibnu Katsir buka. Al-Baqarah 156. Mereka letakkan peti. Kemudian tabaruk dengan peti itu sehingga menang melawan Bani Israil, melawan kaum Talut. Ya, orang Bani Israel. Apa dalam peti dikatakan? Dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir Qurtubi, dalamnya tongkat Nabi Musa, tongkat Nabi Yusuf, jubah Nabi Musa, jubah Nabi Yusuf, dan peninggalan Nabi yang lain. Mereka tabaruk dengan benda-benda keramat ini milik para Nabi. Ada dalam Quran. Kalau nggak boleh, nggak disebut dalam Al-Quran. Cuman karena tidak membaca lebih komplit, ya, nggak memahami secara kafah, akhirnya nggak boleh, syirik itu. Dikira kita minta kepada benda tersebut, padahal bukan. Seperti yang kita jelaskan kemarin, ada orang susah bawa anak kecil, kemudian datang ke orang kaya. Anak kecil ini sebagai tawasulannya, wasilanya. Assalamualaikum Pak, saya belum makan 3 hari sama anak saya, gitu. Anak ini wasilanya, karena yang anaknya kasihan, dikasih duit. Dan ibu ini nggak minta kepada anak tersebut, karena anak ini sebagai tawasulannya, sebagai wasilanya untuk membuat hati orang kaya tadi luluh. Maka dibawa anak. Maka sama, di saat kita meminta kepada lewat Rasulullah, lewat benda-benda sejarah, ini tawasulannya, sandarannya. Maka bagaimana diceritakan dalam hadis, di saat Khalid bin Walid, ya, bukan dalam hadis, ya, dalam asar, ya, dalam asar sahabat, di saat Khalid bin Walid koploknya jatuh, mati-matian nyari koploknya. Nampak koplokku, nampak Quran suati. Enggak nampak. Begitu ketemu, alah koplok jelek, bahasa gampangnya. Kamu jangan bilang jeleknya. Di dalam koplok ini ada rambutnya Rasulullah, ada sya'run Nabi. Mati-matian Khalid bin Walid. Bagaimana dalam hadis Syama'il Muhammadiyah yang kita kaji semalam? Sahih. Dan dalam hadis-hadis yang lain sahih. Di saat Rasulullah meludah, ya busokan, meludah dengan tertulan, sahabat berebut untuk mengambil ludah Nabi, kemudian diusapkan kepadanya. Ini hadis dalam kitab Syama'il, Sahih Bukhari Muslim dari Anas bin Malik, dan masih banyak hadis yang lain kita barukan dengan barang-barang yang ada dalam di Rasulullah. Kalau ini nggak boleh, jelas nggak terjadi dengan para sahabat, nggak terjadi. Tapi nyatanya ada dalilnya, ada keterangannya. Maka perlulah kita pemahaman dalam hal ini untuk memahami secara kafah, ya. Jangan memahami pemahaman buta yang akhirnya buat kita mentok nyalakan orang lain. Kalaupun ternyata nggak sepaham, cukup. Lana a'maluna walakum a'malukum. Aku nggak mau pakai itu. Kau pakai monggo silakan. Aku nggak pakai, udah habis. Tapi jangan mengatakan kafir. Enak kali. Rasul dakwah mengislamkan orang kafir. Tiba-tiba kita mengkafirkan orang Islam. Padahal dikatakan mengkola akhuhu kafir, ya kafir. Yang mengatakan saudara, hei kafir, maka faba'a al-kafir ila ahdihima. Maka kafir itu akan kembali kepada salah satunya. Kalau enggak yang ngomong, yang diomongkan. Kalau yang diomongkan enggak kafir, maka dia akan kafir. Itu hadis Nabi. Maka hati-hati. Jangan cepat mengatakan, ya dolal, orang yang sesat, ya kafir. Cepat kali kita. Sesat itu, kafir itu, berdosa itu. Kita yang berdosa. Hati-hati. Maka dalam hal ini ayo kita pahami, lebih menjaga, ya, lebih menjaga. Kalau nggak cocok udah lana amaluna walakum amalukum, ya. Apalagi kita kadang-kadang nggak ngerti dalil berdebat, ini yang repot. Sudah nggak ngerti hukum, sudah nggak ngerti dalil, ngotot berdebat padahal salah, double dosanya, pindo dirinya. Nah, maka di sini kita perlu hati-hati, ya, hukum itu perlu hati-hati.
Nah, sekarang kita jelaskan dalilnya, dalil Qur'annya dan dalil hadisnya. Adillatu ma'alaihil muslimuna minat tawasul. Dalil yang digunakan orang-orang muslim di dalam tawasul. Qala Allah Ta'ala, berfirman siapa Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, ittaqu, takwalah kamu Allah akan Allah, wabtaghu, dan carilah kamu semua ilahi kepada Allah, al-wasilah, perantara. Jadi Allah perintahkan kepada kita, wabtaghu itu fi'il amar, perintah. Walaupun perintah Quran itu tidak langsung wajib. Ada perintah yang wajib, ada perintah yang tidak wajib. Seperti fatahajat bi. Cuman Imam Malik menjadikan wajib. Tapi wajib beli semua wajib apa beda pemahaman wajib. Ya. Jadi inna a'tayna kal kautsar fasolli, perintah juga. Tapi di situ dijelaskan bahwasanya ayat ini bukan menunjukkan wajib, fatahajat, tapi menunjukkan sunnah. Berarti kalau ada perintah dalam Quran, memang nggak perintah wajib, tapi menunjukkan sangat kuat. Sesuatu yang sangat dianjurkan, sangat kuat dianjurkannya. Dan dikatakan dalam Al-Quran, hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Dan carilah kepada Allah untuk menuju Allah perantara, wasilah, tawasulan. Allah yang perintahkan kita untuk mencari wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Al-Quran, ya. Ini Al-Quran. Maka kalau sudah ada Qurannya, kenapa kita masih mengatakan nggak boleh tawasulan? Allah yang perintahkan, Allah yang langsung meminta kita hamba-hambanya untuk mencari wasilah supaya kita bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas apa wasilah itu? Wal wasilatu, bermula wasilah itu kullu ma ja'alahu Allahu sababan fi zulfa indahu wa wuslatan ila qada'il hawaiji minhu. Tiap-tiap sesuatu yang dijadikan Allah sebagai sebab. Wasilah itu tiap-tiap sesuatu, kullu ma ja'alahu Allahu sababan. Tiap-tiap sesuatu yang dijadikan Allah sebagai sabab untuk zulfa ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi setiap apapun ternyata sesuatu itu bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ini namanya wasilah. Kita datang ke orang yang hidup, tapi begitu duduk cerita kepada orang hidup, hati malah mati. Kenapa? Duduk ceritanya dunia. Waduh, aku mau kepiye, pengen kaya nggak bisa. Dibahas dunia, hati mati. Kita datang ke orang yang mati, kemudian kita bacakan ayat-ayat, dibacakan manakibnya, sejarahnya. Oh, Imam Al-Haddad orangnya begini-begini. Sholat sunnahnya aja setiap hari 100 rakaat. Waktunya full digunakan ibadah. Muncul semangat, bertambah iman kita, bertambah keinginan kita dekat kepada Allah. Berarti makom itu wasilah. Sementara orang yang hidup tadi yang kita dekati malah menunjukkan kepada Allah, berarti baidah. Ada ulama kita dekati juga, ternyata ulama nggak satu. Ada ulama su, ada ulama khair. Datang kalau masuk, datang kok makin jauh kepada Allah. Sebab yang dibahas apa? Yang dibahas dunia terus. Ada ulama bahasnya dunia terus, makin jauh kepada Allah. Berarti dia bukan wasilah. Hidup tapi nggak jadi wasilah. Maka yang dikatakan wasilah adalah setiap apapun yang menjadi sebab untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi datang ke kubur pun kalau ternyata mendekatkan diri kepada Allah itu wasilah. Dan apa itu tabarukan? Apa tabaruk? Perlu kita ketahui, Bapak Ibu Allah, kalau ada yang bertanya biar kita ngerti. Barokah itu artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kita datang ke kuburan itu ada perintahnya dalam hadis. Ada asharu sahabah. Cukup dengan ingat kematian, kamu jadi nasihat kepada kamu sebagai nasihat. Maka kalau kita datang ke kuburan, ini kuburan umum kalau masalah ini ada di sini, kemudian mendekatkan kita untuk ingat mati sehingga dekat kepada Allah, berarti itu namanya barokah, bertambah kebaikan. Itu barokah namanya. Karena arti barokah itu ziyadatul khair. Cuman orang nggak ngerti mana barokah. Ya pokoknya barokah. Apa itu barokah? Ya pokoknya barokah. Mana boleh datang kuburan nyari barokah sama orang mati. Loh, barokah itu apa, Pak? Ya pokoknya barokah itu. Kemarin ada orang yang ngajak kita
debat gitu dia, kita kasih hadisnya nggak mau, dan dia nggak mau kita jelaskan barokah juga nggak mau, kita suruh diam dulu, diam bapak, biar dengarkan saya dulu, baru dia diam. Ya, itu barokah. Berarti kalau kita datang ke kuburan, kemudian datang ke situ kita ingat mati, berarti namanya bertambah kebaikan, itu namanya tabaruk, bertambah keberkahan. Datang ke kuburan orang-orang salih. Mangzara kuburul ulama, kata Nabi, siapa yang ziarah di kubur ulama dalam kitab Tangkihul Qaul atau Lubabul Hadis, ka'anna mazara fi kubri, kayak ziarah di kuburku. Mangzara fi kubri, yang ziarah di kuburku, kana ma'i fil jannah, bareng aku di surga. Dalam hadis kitab Lubabul Hadis Tangkihul Qaul. Datang ke makam ulama, di sana kita diceritakan sejarah ulama tersebut sehingga semangat muncul ibadah, berarti namanya barokah. Kenapa? Bertambah kebaikan. Ini tabaruk namanya. Jadi kita bukan datang minta kepada orang mati, tapi ada orang ya nengok sisi zahirnya. Nah, itu datang ke kuburan, kuburiun kan, minta kepada yang mati tuh. Siapa minta kepada orang mati? Kita nggak pernah, mbak ini sama saya wali itu, mbak Sunan Ampel, aku njaluk mbak supaya dikabulkan rezekiku, dapat dibanyakan. Mana pernah? Yang sering kita ajak ziarah kan tahu, kita aja tawasulan. Allahumma inni atawassalu bika. Kalau apa kita sering baca kuat, Allahumma inni atawassalu bika bi walika fi hadzal qabr, sama namanya. Wa bi amalina, dan dengan amal kami, bi hubbina, dengan cinta kami, bi waliyaika, dengan walimu ya Allah. Ikti hawa ijana, kabulkan hajat kami. Dan doa kami di saat di kuburan semacam ini, bukan penghuni kubur, aku ini belum punya jodoh. Kalau itu jodoh mbak, ini yang syirik itu. Ini syirik, sepakat, semua sepakat syirik. Ulama manapun ini syirik. Cuman kita kan menghukumi zahirnya, itu datang ke kuburan, itu kuburiun, minta sama orang kubur. Nah, ini sesat. Halal darahnya, boleh dibunuh. Maka Syekh Ramadan Al-Buti khutbah masih ceramah dibom. Kenapa? Dianggap sesat. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Membunuh satu orang muslim, apalagi ulama, membunuh satu orang muslim dosanya sama membunuh semua manusia. Apalagi dibunuh ulama. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Ini perlu kita pahami, ya. Ini perlu kita pahami agar tidak salah kaprah. Agar tidak salah kaprah, ya. Ayo pahami agar tidak salah kaprah. Ini maksud wasilah tadi. Wa wuslatan ila qada'il hawaij minhu, dan menjadi penyebab sampainya hajatnya gabul kita. Dengan sebab kita tawasul kepada wali-wali Allah, kepada Nabi, kepada benda-benda sejarah daripada miliknya Nabi, akhirnya gabul hajat kita. Yang ngabulkan bukan benda tersebut. Semalam sudah kita jelaskan, tapi Allah lewat keberkahan benda tersebut, sebagaimana orang Bani Israel tawasul dengan peti, dengan tabut yang dalamnya ada benda-benda Nabi Musa dan Nabi Harun dan sebagainya. Itu ada dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 156. Boleh nanti dibuka tafsirnya, silakan Ibnu Katsir atau Syekh Imam Al-Qurtubi, boleh biar dipahami. Wal madaru fi ala yakuna lil wasilati qadrun wa hurmatun 'indal mutawassal ilaihi. Dan yang menjadi sumber di dalam tawasul, sekiranya orang yang kita tawasuli adalah orang yang punya kemuliaan, adalah orang yang punya keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak kita bertawasul kepada sembarangan orang. Tawasul, mohon maafnya, kepada orang yang jelas-jelas ahli ma'as. Pernah ada di TV itu film PPT, para pencari Tuhan. Kemudian ada orang yang tobat, dia kerjanya sebagai pelaut, tatunya banyak. Kemudian dia mati, suka minum-minuman. Tiba-tiba ada orang yang mencari taktik, wah ini kuburan wali ini, karena dia ngerti arah kiblat. Nah, itu sejarah itu mengingatkan di situ. Akhirnya orang bondong-bondong ziarah, tawasul kepada orang tersebut. Nah, ini nggak benar, ya. Tawasul harus disepakati kepada orang yang orang tersebut memang secara urfi, secara umum orang ngerti dia adalah orang yang dicintai Allah karena dakwanya, karena keistiqomahan dalam ibadahnya, sebagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan para wali-walinya Allah yang lain. Ini dia. Walabdul wasilah amun fil ayah. Dalam ayat ini lafaz wasilah itu umum, tidak terkhusus. Kama taro fahuwa syamilun lil mutawwa litawasuli bizawatil al-fadila minal anbiya wa sholihin fil hayat wa ba'dal mamat
wa bil ityani bil a'mali sholihah ala wajil ma'muri bihi wal tawassuli biha ba'da wuku'iha. Lafaz tawasul dalam ayat tersebut bermakna umum. Sebagaimana yang kamu lihat, yang kamu ketahui, kata beliau Syekh Muhammad bin Alwi, bahwasanya wasilah itu mengandung ya kepada yang atau kepada zat yang punya keutamaan. Berarti kepada pribadi orang yang punya kemuliaan, karena umum, daripada nabi, daripada solihin, baik pada waktu hidup atau pada waktu mati. Adakah Nabi menyampaikan ini? Ada dalam hadis. Hayati khairul lakum. Hidupku lebih baik, paling baik sama kamu semua, ya sahabatku. Tuh ada sunnah, yuhadisul lakum. Ya. Kamu cerita kepada aku, bertanya hukum, dan aku ceritakan kepada kamu. Wa mamati khairul lakum. Dan matiku juga baik untuk kamu, kata Rasulullah. Hadis sahih. Ini sahih. Silakan kita buka. Ya. Ini sahih di sini. Kemudian dikatakan Rasul dalam hadisnya, ra'aitukum kalau aku melihat kamu semua asyarra kejelekan, maka istaghfartu lakum. Aku mintakan ampun kepada Allah. Matiku baik. Kalau pas dalam kematianku, di kuburku atau di alam barzakhu, aku sudah bersanding kepada Allah, kulihat daripada kamu umatku ada yang salah, aku minta ampun kepada Allah. Kalau idra'aitumul khaira, kalau aku melihat kamu yang baik-baik, fahamitullah, aku memuji kepada Allah. Artinya Nabi kita di saat beliau meninggal pun, dalam hadis ini sahih di sini, beliau tatkala melihat kita umatnya berbuat baik, beliau memuji Allah. Tapi tatkala melihat kita melakukan kejelekan, beliau minta ampun kepada Allah. Ini hadis sahih. Rasul tetap beristighfar untuk kita padahal sudah meninggal dunia. Artinya apa? Orang yang meninggal punya manfaat. Ini hadisnya ada. Jadi jangan salah paham, ya. Jangan salah paham. Lafaznya umum. Baik waktu hidup, wa ba'dal mamat, dan dengan sesuatu yang sudah jelas. Wa bil ityani bil a'mali sholihah, itu dengan amal sholih yang kemarin sudah kita bahas. Ala wajil ma'mur, terhadap sesuatu yang sudah diperintahkan, atas jalan yang sudah diperintahkan. Walit tawassuli biya ba'da wuqiha, ya, dan dengan tawasul setelah terjadinya. Itu semalam sudah kita bahas. Berarti tawasul ini umum lafadznya. Boleh kepada zawatil fadilah, kepada seseorang yang punya keutamaan dari nabi, dari solihin, hidupnya, matinya, atau dengan amal-amal sholih yang ini ada dalilnya dan diperintahkan. Nah, itu yang semalam kita bahas. Wa fi ma satasma'u minal ahadisi wal asari ma yujlaka hadal umuma wadihan. Maka beliau Syekh Muhammad mengatakan, dan di dalam perkara ini kamu akan mendengarkan daripada hadis-hadis Nabi, daripada asar sahabat. Kalau hadis ini qaulun Nabi, fi'lun Nabi, dan sukutun Nabi, ucapan Nabi, diamnya Nabi, perbuatan Nabi. Cuman tidak semua sunnah Nabi, ya, itu sunnah dalam hukum, ya, maka jangan salah. Kadang kita bertanya, orang ini kadang aneh, itu hukumnya apa? Sunnah apa bid'ah? Salah hukum cuma dua bandingannya, kalau nggak sunnah bid'ah. Padahal hukum tidak pernah dua. Hukum itu wajib, haram, makruh, sunnah, mubah. Tidak ada hukum itu sunnah atau bid'ah, nggak ada. Tapi orang bertanya, hukumnya apa? Sunnah apa bid'ah? Sejak kapan ada hukum bid'ah? Nggak pernah ada hukum bid'ah. Dicari di kita manapun, mana ada hukum bid'ah, kan gitu. Tidak ada hukum bid'ah, ya. Jadi kalau hadis itu ucapan atau qaul Rasulullah, atau perbuatan Rasulullah, atau diamnya Rasulullah, atau perbuatan Nabi lah, baik ucapan, perbuatan, ataupun diamnya. Dan asar itu apa? Asar itu ucapan sahabat atau sumber dalil yang diambil dari sahabat, gampangnya gitu. Kamu akan mendengar hadis-hadis dan asar secara jelas, maka akan jelas kepadamu tentang suatu yang umum. Maka fa'al kisam'ah, maka fokuskan pendengaranmu, wa anta syahidun, dan engkau menyaksikan. La tara anau qad sabatat tawassul bihi, maka sungguh engkau akan menyaksikan, sungguh tawasul itu telah tetap, telah ada dari baginda Nabi Muhammad SAW qabla wujudihi, sebelum wujudnya, wa ba'da
wujudi dan setelah wujudnya, fid dunya di dunia, wa ba'da mauti dan setelah meninggalnya beliau, wafatnya beliau, wa fi mudatil barzakh dan di alam barzakh, wa ba'dal ba'si dan tatkala dibangkitkan, fi arasatil kiamah di pelataran atau di yaumul ma'sar di hari kiamat. Maka di sini dijelaskan, kamu akan mendengarkan, maka fokuskan pendengaranmu, engkau jadi saksi bahwa sungguh tawasul kepada Nabi itu telah tetap. Sudah ada dalilnya, baik sebelum Nabi wujud, setelah Nabi wujud, maksudnya waktu ada di dunia, setelah Nabi meninggal, pada waktu di alam barzakh, dan pada waktu nanti di hari kiamat. Ada. Sehingga ada asar yang mengatakan, ya, di asar Uzabah, malaikat bingung nengok kita umat Muhammad. Anjitu kaifal ajab, aku heran, benar-benar heran, li ummati Ahmad, nengok umat Nabi Muhammad, biman halak kaifal halak, bagaimana kok ada umat Nabi Muhammad yang masih celaka masuk neraka, kok masih ada umat Nabi Muhammad yang masuk neraka, kata malaikat. Kami heran, kami bingung. Kenapa? Karena mereka punya mereka punya apa? Izzatul kubra. Mereka memiliki kemuliaan yang paling agung, yang paling wa ni'matul uzma, dan nikmat yang paling besar. Siapa itu? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka punya nikmat terbesar, mereka punya apa namanya kemuliaan terbesar, tapi kok masih masuk neraka. Siapa Nabi Muhammad? Pada Nabi kita nggak pernah ridho ada satu umat yang masuk neraka. Nabi kita berdiri di apa namanya itu, di mimbarnya itu sebelah kiri Anas, tempat umat dibawa ke neraka. Jadi kalau ada umat Nabi yang masuk neraka, Nabi akan kenal dengan umatnya. Nabi kenal dengan umatnya sebagaimana Nabi kenal kepada anak-anak beliau, kepada ayah beliau, kenal jelas. Sebagaimana kita kenal ayah kita, kita kenal ibu kita, Nabi kita kenal kepada kita seperti itu. Kecuali, nah ini ada kecualinya. Ada umat Nabi yang benci dengan habaib, Nabi gak kenal sama kita. Ada umat Nabi yang suka ngolok-ngolok habaib, Nabi gak kenal sama kita. Maka hati-hati kalau ada umat yang ngolok-ngolok habaib, siapapun itu habibnya, kita olok-olok, kita benci, Nabi gak kenal sama kita, Nabi gak mentergi kita. Maka jangan pernah kita membenci, menghujat habaib. Sejelek apapun habaib, jangan dibenci. Apalagi habib itu ulama, bukan jelek, kita benci. Hari ini banyak orang mengadu domba antara habib satu dengan habib yang lain. Soal habib dengan habib urusan mereka, kita jangan ngurusi gitu. Adu domba antara ulama ini dengan habib. Aku suka habib yang lembut, nggak suka habib yang kasar. Ini diadu domba. Kita jangan terkecoh. Makanya ini kadang-kadang ini bahaya handphone ini. Ini membuat rusak otak kita ini gitu. Kalau nggak punya iman, nggak ngaji, bahaya. Akhirnya terprovokasi. Iya ya, habib ini nggak bener kok gini, ini nggak bener kok gini. Akhirnya bahaya, rusak akal kita, rusak iman kita. Udah. Yang gitu-gitu jangan ditengok gitu. Karena kata Rasul, walau sofina bainal ruknil wal maqam, walaupun kau ibadah 100 tahun di depan Ka'bah, antara makom Ibrahim dan antara Ka'bah, antara Hajar Aswad, bainal ruknil wal maqam, di antara rukun Yamani sama maqam Ibrahim, di tengah-tengah Ka'bah engkau ibadah sofina. Sofina itu puasa, sujud, ruku ratusan tahun. Kemudian kau mati, ketemu Allah. Tapi fi qalbi mubghidun ala ahli baiti, kata Nabi. Waktu engkau meninggal ketemu Allah, di hatimu ada kebencian kepada satu cucuku saja, maka dakhalan nar, pasti masuk neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada membenci kepada habaib, kepada cucunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan nanti di hari kiamat ini kita udah punya kenikmat yang agung, di mana orang-orang datang. Ini hadis juga, hadis. Orang-orang datang ke Nabi Adam ngusir. Bukan, padahal Nabi itu bisa memberikan syafaat. Syafaat itu diberikan Allah kepada Nabi, kepada orang-orang salih, pada hafiz Quran. Tapi para Nabi begitu ada datang minta syafaat gak sanggup. Izabillah ghairi. Udah pergi cari sana. Kenapa? Saking murkanya Allah pada hari itu. Allah menghabiskan murkanya pada hari itu. Gak pernah Allah murka kecuali pada hari itu, semurkah-murkanya pada hari kiamat. Hari ini sebanyak apapun dosa kita bawa sebanyak pasir, kita bawa sebesar gunung di seluruh dunia menghadap kepada Allah penuh dengan dosa. Kita minta, ya Allah, aku datang dengan bawa dosa, aku tobat. Allah senang kepada kita.
lebih senang daripada laki-laki dalam hadis Bukhari, lebih senang pada laki-laki yang bawa makanan, bawa baju, naik onta di padang pasir yang luas, kemudian ontanya lari sejauh-jauhnya, atau kudanya lari sejauh-jauhnya, makanannya, bajunya di situ, udah laki-laki putus asa, tidur di bawah pohon. Ini hadis sahih. Begitu tidur, ontanya di sampingnya, langsung berdiri dipegang ontanya, dicancang diket, saking senangnya ngomong, ya Robbi, anta abdi wa anna rabbuka. Ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Dia ngomong itu karena keliru, saking senengnya gitu. Senengnya hamba tersebut karena ontanya balik. Senengnya hamba tersebut karena kudanya balik, yang sudah hilang jauh. Itu lebih senang Allah lagi kepada hambanya, yang hamba itu membawa dosa banyak, tobat kepada Allah. Ini selagi dunia. Maka sebesar apapun dosa kita, jangan putus asa. Allah ampuni kita. Segede apapun Allah ampuni kita. Jangan putus asa, datang kepada Allah. Nggak diampuni. Allah Ghafur Rahim. Maka kalau ada manusia yang salah dengan manusia, datang minta dia nggak memaafkan, ini manusia paling sombong di dunia. Jangan maafkan. Ya jangan nggak dimaafkan. Kalau kita punya salah, datang minta maaf. Urusan dia maafkan, nggak urusan dia. Yang penting kita minta maaf. Aku nggak maafkan, dia sama Allah habis, tuntas. Yang penting datang minta maaf. Selanjutnya dia dengan Allah. Jadi jangan sampai kita jadi orang yang pendendam. Maka kan ada sahabat dikatakan waktu Rasul sama-sama lagi cerita, tiba-tiba Rasul ngomong, sebentar lagi datang laki-laki, dia ini penghuni surga. Datang orang bawa seleper, bawa sendal, dicincing dengan tangannya, bajunya kusut jelek, masuk duduk. Besok Nabi ngomong itu lagi, entar lagi datang laki-laki penghuni surga. Datang lagi dengan orang sama, masih sendalnya dicincing. Kalau bahasa kita sendalnya dipegang gini ya, kalau gampangnya lah gitu. Dicinceng, datang 3 kali gitu juga. Ada sahabat penasaran, ini orang ini amalannya apa kok dibilang Nabi ini penghuni surga. Datang, Bulan, aku mau ke rumahmu dulu, aku mau tidur. Kenapa? Aku habis berantem sama ayahku. Aku berantem, aku janji gak tidur di rumah sama 3 hari karena aku saking marahnya. Boleh gak numpang? Oh iya, padahal dia gak ada berantem, cuman pengen tahu ngintip amalnya apa. Kok sampai Nabi mengatakan dia penghuni surga. Datang malam pertama diintip, tahajudnya sama aku, duhanya juga sama, amalannya biasa, sama. Biasanya itu nggak kayak kita. Kalau sahabat tuh duhanya itu 12 rakaat. Kalau kita biasa duhanya 2 rakaat. Biasanya juga kayak kita. Kalau kita tuh tahajud itu kadang 4:30, kadang nggak tahajud, bahkan kadang subuhnya kelinan, kodoan. Biasanya nggak seperti sahabat tahajud tapi biasa. Tahajudnya 8 rakaat, witirnya 11 rakaat, sama ya sama aku. Maksudnya sama itu gitu. Amalan biasa gitu. Kalau kita bilang sama aku bukan berarti kayak kita, enggak. Kalau kita ini kadang subuhnya aja kerinan ya. Kalau santri, wallah alam ya, syukur masih dikodok, asal jangan pakai dalil. Nabi pernah mengkodok, selentik kau. Ya ini yang gini-gini perlu diselentik gitu. Ya. Ini akhirnya malam ketiga juga sama. Fulan, sini dulu. Ada apa? Sebenarnya aku nggak ada gaduh sama ayahku. Aku cuma datang kemari nginap. Aku pengen tahu amalmu apa. Loh kenapa? Kemarin waktu Nabi duduk bersama kami mengatakan kau itu penghuni surga 3 kali. Nabi bilang datang kau apa amalmu? Lu nggak ada. Coba ceritain lu, masa nggak ada? Mikir, oh iya, aku itu punya amalan. Apa amalannya? Setiap malam mau tidur, aku doa sama Allah, ya Allah, kalau malam ini di hatiku ada menyakiti orang lain, maafkan aku ya Allah. Aku bisa minta maaf. Kalau di hatiku ada orang-orang yang kusakit, yang nyakiti aku maafkan, aku ikhlas ya Allah. Pokoknya dibuang semua hasud, dibuang kedendamnya, bencinya kepada semua orang. Rupanya amalannya dia cuma nggak punya sifat hasud dalam dirinya. Setiap malam dia selalu minta maaf, dia selalu memaafkan orang-orang, dia pelongkan hatinya, tidur dalam keadaan hatinya kosong, tidak punya dendam, tidak punya benci, nggak punya sakit hati dan sebagainya. Jadi ahli surga ini. Makanya ayo, jadilah kita orang-orang yang pemaaf. Ya, jadi orang-orang yang pemaaf, orang-orang yang jangan suka membenci, mendendam dan sebagainya. Jadi hari kiamat datang ke nabi-nabi nggak diampuni, datang ke nabi ini nggak dimaaf, nggak berani dengan syafaat. Izabillah ghairi. Datang ke nabi kita, dikatakan dalam hadis langsung nabi kita sujud. Kemudian diperintahkan sama Allah, irfa' ra'sak wasal tu'tamatusal, minta wasfa tu syafa', akan kuberi yang kau minta dan syafaati siapa yang kau kendaki untuk syafaati. Ini hadis.
maka Nabi kita memberikan syafaat. Umat-umat yang lain dikasih syafaat, apalagi umatnya. Maka heran kalau ada umatnya yang masuk neraka malaikat itu. Heran. Loh, umat lain dikasih syafaat tuh kita nggak dapat syafaat itu. Makanya perlu pertanyakan, kenapa? Karena kita abah, benci, enggan, nggak seneng. Maka ayo hilangkan benci, dendam, dan lebih-lebih kepada para habaib yang buat Nabi kita nggak kenal kepada kita. Ya. Itu dalil daripada tawasul. Sekarang satu lagi kita kasih satu bab pendek ini. Kita baca panjang baru kita jelaskan. Tawasul bin Nabi qabla wujudihi. Tawasul kepada Nabi sebelum wujudnya. Jadi ada tawasul kepada Nabi sebelum wujudnya. Ini dalilnya. Tawasala Adamu bihi sallallahu alaihi wasallam. Wa qaja fil hadisi anna Adama tawassala bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam bertawasul kepada Nabi, dan ini terdapat dalam hadis, sungguh qad jaa. Terdapat dalam hadis sesungguhnya Nabi Adam bertawasul kepada Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad ada. Berarti kan sebelum ada orang Nabi Adam. Dijelaskan apa dalam kitab Mustadrak. Wa qala al-Hakim, qala al-Hakimu fil Mustadraki. Berkata Imam Hakim dalam kitab Mustadrak, hadasana Abu Sa'idin Amrin bin Muhammad ibn Mansur al-Adl, hadasana Abu Hasan Muhammad bin Ishaq, menceritakan kepada kami Abu Sa'id dari Abu Sa'id Umar bin Muhammad bin Mansur al-Adl, menceritakan kepada kami Abu Hasan Muhammad bin Ishaq bin Ibrahim al-Hamdali, hadasana Abu Haris, menceritakan kepada kami Abu Haris Abdullah bin Muslim al-Fahri, hadasana Ismail, menceritakan kepada kami Ismail Ibnu Maslama, Amba'a, menceritakan kepada kami siapa Abdurrahman bin Zaid bin Aslam daripada ayahnya an abihi an, jadi daripada kakaknya an Umar bin Khattab, daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sumbernya daripada sahabat Umar bin Khattab. Berarti mutawatir hadisnya. Jelas dari mulai Imam Hakim sampai ke Rasulullah dalam kitab Mustadrak. Ini hadis ini ada perselisihan. Beberapa ulama, Ibnu Katsir, Imam Qurtubi mengatakan, Imam Baihaqi ini hadis sahih. Hadis sahih. Sebagian ulama mengatakan hadis ini lemah, sebagian maudhu. Tetapi Ibnu Taimiyah mendatangkan dua hadis menyikapi hadis ini. Hadis ini dijadikan penguat hadis yang pertama. Sementara dalam ilmu dalam ilmu mustalah al-hadis, yang bisa dijadikan penguat dalam hadis itu adalah bukan hadis yang lemah dan bukan hadis yang dhaif. Ibnu Taimiyah siapa? Ulama yang jadi rujukan orang-orang tersebut, menjadikan hadis sebagai penguat, sebagai muayyad. Nah, maka nanti biar kita pahami, rupanya hadis ini sebagai ulama mengatakan dhaif, tapi Ibnu Taimiyah sendiri menjadikan hadis ini sebagai penguat, ya, sebagai penguat. Apa hadisnya? Dari sahabat Umar bin Khattab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi, la maktarafa adamu al khati'ata. Tatkala Nabi Adam mengaku salah, iktaraf, mengaku melakukan. Siapa Nabi Adam? Al khati'ata, akan kesalahan. Iktiraf itu sebuah pengakuan, ya, pengakuan bahwa dia melakukan sebuah kesalahan, ya, bukan Nabi Adam melakukan kesalahan. Pengakuan Nabi Adam ya manusia biasa, kesalahan itu hanya sebagai syariat untuk menjadi penghuni di bumi, itu syariat. Karena memang hakikatnya wa'id qala rabbukal malaikati ini ja'ilun fil ardi khalifah. Allah tidak menjadikan Nabi Adam sebagai penduduk di bumi, bukan di surga. Ya, bukan di surga. Maka asbab syariatnya apa? Iblis merayu dengan kata-kata demi Allah, Nabi Adam karena pakai wallahi, percaya, akhirnya makan buah khuldi sehingga terusir dari surga. Memang itulah hakikatnya. Tapi ada syariatnya, ada sebabnya. Maka siapapun kita kalau sakit punya syariat. Jangan langsung pingin sembuh, pingin kaya ada syariat. Kecuali tajrid. Sakit harus ada syariat supaya sembuh apa? Ya usaha berobat. Syariat itu, ikhtiar itu adalah syariat, dan itu adalah pahala, sawab. Soal sembuh urusan Allah, bukan urusan makhluk. Semalam sudah kita jelaskan, ya. Artinya sudah paham di sini. Maka Nabi Adam melakukan kesalahan itu adalah syariat. Hakikatnya memang untuk tinggal di bumi. Apa kata Nabi Adam waktu melakukan kesalahan? Beliau berdoa, ya Rabbi, as'aluka bihaqqi Muhammadin lima ghafartali. Ya Allah,
aku meminta kepadamu dengan haknya Nabi Muhammad, sekiranya engkau ampuni aku ya Allah. Doanya Nabi Adam. Maka faqala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya Adam, wa kaifa arafta Muhammadan walam ukhliqhu. Bagaimana engkau kenal Muhammad sementara aku belum menjadikan Nabi Muhammad? Maka Nabi Adam mengatakan, qala ya Rabbi li'annaka lama khalaqtani biyadika wa nafakhta fi min ruhika rafa'tu ra'si fara'aitu ala qawaimil arsi maktuban la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya engkau tatkala menjadikan aku dengan kekuasaanmu dan engkau tiupkan ruhku, maka aku angkat kepalaku. Kemudian aku lihat di tiang-tiang aras qawaimil arsi tertulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Fa'alimtu, maka aku mengerti ya Allah, annaka lam tudif illa smika ila ahabal khalqi ilaika. Aku mengerti, tidak mungkin engkau menyandarkan namamu dengan nama seseorang, melainkan nama itu orang yang paling engkau cintai daripada makhlukmu. Maka Allah berfirman, qala faqala Allah Ta'ala, maka Allah berfirman, sodaqta ya Adam, benar engkau ya Adam, innahu la ahabul khalqi ilayya, sesungguhnya Nabi Muhammad makhluk yang paling aku cintai. Ud'uni, maka mintalah engkau kepadaku, bihaqqihi, dengan kemuliaan Nabi Adam, faqad ghafartu laka, maka aku ampuni dosamu. Akhirnya dengan sebab tawasulnya kepada Nabi Adam, Allah ampuni, tawasulnya kepada Muhammad, Allah ampuni dosa Nabi Adam alaihissalam. Maka waktu kita maulid, berkali-kali kita, Rabbi faghfirli dunubi, ya Allah, bibarakatil hadi musyafa', ya Allah, ampuni dosa kami dengan kemuliaan Nabi yang berikan petunjuk dan berikan syafaat Nabi Muhammad. Berkali-kali. Maka benar kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, hadzal jam'u la syakka tukfar fi dzunub. Perkumpulan maulid, perkumpulan yang enggak diragukan lagi. Dengan sebab perkumpulan itu diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Kenapa? Karena kita tawasul kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalilnya. Allah mengatakan sama Nabi Adam, mintalah kepadaku dengan hak Nabi Muhammad, maka akan aku ampuni engkau. Sebab ini Nabi Adam diampuni. Dan kemudian Allah mengatakan, berfirman, walaula Muhammad ma khalaqtuka, dan kalau bukan karena Nabi Muhammad, aku tidak menciptakan engkau. Akhrajul Hakim fil Mustadrak wa sahahu. Mengeluarkan hadis ini Imam Hakim dalam kitab Mustadrak wa sahahu, dan disahihkan oleh Imam Hakim. Warahu Al-Hafiz As-Suyuti, diriwayatkan oleh Imam Suyuti dalam kitab apa? Fil Khosaisin Nubuwati, dalam kitab Khosaisin Nubuwah wa sahaha. Imam Suyuti mensahihkan. Imam Suyuti itu ahli tafsir, dikenal ulama hadis, hafal ribuan hadis, mensahihkan hadis tadi. Warawahu Al-Baihaqi, juga diriwayatkan Imam Baihaqi fi Dalailin Nubuwati, dalam kitab Dalail Nubuwah. Wa huwa la yarwi al-mudu'at. Imam Baihaqi diceritakan tidak pernah menulis hadis palsu dan hadis lemah. Kama syaraha fi dzalika fi muqaddimati kitabihi, sebagaimana dijelaskan beliau dalam muqaddimah kitab hadisnya. Wa sahahu aidan al-Qastolani, juga disahihkan hadis tersebut oleh Imam Qastolani. Wa Zarqani, dan Imam Zarqani fil Mawahibil Ladunia, dalam kitab Mawahib Ladunia. Juga Wasubuki, Imam Subuki fi Sifat Isakom, dalam kitab Sifat Isakom. Qala Al-Hafiz Al-Hayshami rawahu Tabrani, berkata Imam Hafiz Al-Hayshami meriwayatkan Imam Tabrani fil Ausati wa fi man lam a'rifhu majma' az-zawaid. Tapi Imam Al-Hafiz Al-Hayshami mengatakan ini tidak diketahui. Artinya apa? Terjadi perselisihan tentang hadis ini. Maka nanti dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah, dikuatkan lagi. Maka dijelaskan lagi di sini, wajah min tariqin akhar, datang lagi dalam riwayat yang lain, an Ibni Abbas bilabdi fala Muhammadun ma khalaqtu Adam wal jannah wal nar. Ibnu Abbas, anaknya pamannya Nabi, berarti sepupu Nabi, meriwayatkan lagi hadis ini. Ada riwayat ditambah lagi, falola Muhammadun, kalau bukan karena Nabi Muhammad, ma khalaqtu Adam, aku enggak jadikan Adam, wal jannah, dan tidak surga, wal nar, dan tidak neraka. Ini juga dalam kitab Mustadrak Imam Hakim, dalam kitab
fatwanya Imam Bulkini, Syekh Hisab Al-Bulkini, sanadnya sahih dalam kitab Wafa fi awal kitabihi, yaitu Imam Ibnu Zauji. Imam Zauji juga kita tahu ulama besar, dan dinukil oleh Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah juz 1 halaman 180. Jadi lengkap. Ibnu Katsir juga mensahihkan ini dalam kitab Bidayah juz 1 halaman 180. Tapi waqad khalafa, sebagian ulama fi dzalika ba'dul ulama, sebagian ulama dalam hal ini berselisih, berbeda. Fakalama fi darajatil hadis, fatakalama, mereka berbicara mengatakan di dalam derajatnya hadis, waraddahu, ada yang menolak hadis ini, waraddahu wa hakama biwad'ihi, mengatakan hadis ini maudhu, seperti Imam Zahabi dan Ghori dan lainnya. Wa ba'duhum hakama bidu'fi, sebagian lagi meriwayatkan hadis ini ada lemah. Wa ba'duhum hakama binakaratihi, sebagian ulama lagi mengatakan hadis ini mungkir atau mungkar, diingkari. Wa bihada yadhuru annahu lam yataffiq kalimatuhum, maka dari sini jelas sesungguhnya kalimatnya tidak disepakati atas hukum satu. Kalimatnya yang dijadikan perdebatan adalah kalimatnya. Kalimatnya dijadikan perdebatan, kalimat hadisnya. Kalimat hadisnya dijadikan perdebatan, ini hadis tidak sahih, ini hadis sahih, ini hadis ini. Wa alaihi fal mas'alatu yadur al-basufiyah bainal isbati wan nafi war raddi wal qabul wa tawaqquf bina'an ala ikhtilafim fi darajatil hadis. Maka yang menjadi masalah ini kembali kepada pembahasan di antara menetapkan dan meniadakan, di antara menolak dan menerima, di antara tawakuf dalam hadis dan di antara perselisihan di dalam derajat hadis. Wa hada min nahiyatis sanad wa subutil hadis. Ini daripada arah sanadnya dan arah tetapnya hadis. Amma min nahiyatil makna, adapun dari arah maknanya hadis tersebut, fal natsruk al mujmal. Ya, maka kita meninggalkan tentang ini. Nanti pahami apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dari hadis beliau. Ibnu Taimiyah ini kalau sama mereka hadisnya disepakati. Karena kalau dari Ibnu Taimiyah nanti Shahahu Albani kebanyakan. Nah, mereka ngambil daripada Ibnu Taimiyah, ya, Ibnu Taimiyah. Dan yang mengatakan Hasan Albani sebagai ahli hadis cuman satu muridnya daripada Syekh Yasin Al-Padani. Sebagian ulama lain tidak klasifikasikan, Pak kali ngomongnya. Tidak mengklasifikasikan Hasan Albani ini sebagai ulama hadis, tapi sebagai al-bahis, peneliti hadis. Karena dia nggak punya sanad, nggak berguru, maka dikatakan al-bahis. Tapi dihargai sama murid Syekh Al-Padani, saya lupa nama beliau, karena beliau hafal 20.000 hadis, sehingga dikatakan termasuk kelompok ulama hadis sebagai muhadisin. Tapi tidak layak untuk dikatakan pensohi dan pengdoif, karena sudah ada di ulama-ulama terdahulu. Dia ulama baru muncul gitu, ulama mutaakhirin. Ulama mutaakhirin. Dan Ibnu Taimiyah dalam bab berikutnya menceritakan dua hadis, ya, menceritakan dua hadis, yang mana hadis yang tadi kita sebutkan menguatkan hadis yang pertama, itu dua-dua daripada Ibnu Taimiyah. Untuk menguatkan hadis yang pertama, Ibnu Taimiyah menghadirkan hadis yang tadi cuma dengan lafaz yang berbeda. Berarti Ibnu Taimiyah sendiri tidak mendoifkan hadis yang tadi. Itu besok kita bahas. Maka jelas tawasul kepada Nabi Muhammad sebelum wujudnya ini disepakati oleh kelompok manapun. Kelompok manapun. Hanya saja karena kita membahas satu sisi akhirnya tidak sepakat. Atau karena ego kita tidak sepakat. Sudah kadung akhirnya nggak sepakat dan sebagainya. Ini untuk kita-kita memang enaknya dicatat, tapi kita kan sudah punya buku terjemahnya. Memang beda kalau dengan yang kita jelaskan, mungkin dengan terjemahnya agak beda Pak ya. Mungkin bahasanya agak gamblang atau mungkin bahasanya agak umum,
Nah, ini kan kita lebih khusus karena kita punya lebih khusus penjelasannya. Kalau itu kan bahasa umum saja. Nah, tapi bisalah itu kita jadikan dalil, kita pahami. Kiranya kalau ada yang bertanya kita nggak ragu, kita tahu dalilnya. Tabaruk mana dalilnya? Surah Yusuf 93-96, Surah Al-Baqarah 156, dan masih banyak lagi. Mana kul bid'atin dolalah itu tidak semua yang bid'ah dolalah. Surah Al-Kahfi, wa kana warahum alaikun yakhuduna kula sabinatin ghusban. Bisa kita buka-buka dalil itu, artinya kita punya dalil. Dan hadis-hadisnya ke depan masih banyak lagi untuk bisa dijadikan pegangan, menguatkan kita dalam amaliyah. Karena kan sekarang lagi gencar lagi nih, ya, lagi gencar-gencar lagi. Munculnya Buya Rozi menyapa ini, akhirnya muncul lagi, gencar lagi. Ya, makanya perlu kita pahamkan lagi supaya kita tidak menjadi orang-orang yang bimbang, orang yang ragu. Oh, sebenarnya apa sih hukumnya? Saya gimana sih? Aku bingung gitu. Ulama ini bilang ini bilang ini. Nah, kita yang sudah paham hadis, yang sudah paham Quran, udah yakin aja satu. Ya, yakin satu. Ya, kalau mereka katanya mengatakan Imam Syafi'i itu goroh, itu dusta. Itu dusta, tidak benar. Banyak kitab-kitab Imam Syafi'i yang dirubah. Banyak, bahkan kitab tauhid banyak yang dirubah. Ya, tentang masalah istiwa dan sebagainya banyak dirubah, banyak dihilangkan. Ya, maka di sini ayo kita tetap istiqomah, ya, tetap jangan khawatir. Apapun yang kita lakukan itu ada dalilnya. Apapun yang kita buat itu punya dasar. Bahkan sampai-sampainya yang kita sampaikan semalam, untuk dalil daripada 40 hari dalam kitab Mizanul Kubra juga ada. Ya, ada dalilnya, ya, ada. Makanya ke depan kalau kita ragu sebagainya boleh dibuka. Dan untuk kita insya Allah setiap malam Sabtu kita akan buka majelis burda. Jamaah-jamaah yang mau hadir monggo. Burda itu luar biasa. Burda itu dalam kitabnya Ibnu Hajar, dalam kitab Syarah Burda Ibnu Hajar, Ibrahim Al-Bajuri itu bisa obat stroke dan sebagainya. Karena pada waktu Syekh Ahmad Al-Busri kena stroke, mengarang burda sampai lapaf membelaghil ilmi itu nggak sanggup, akhirnya Rasul datang meneruskan, kemudian diusap, diselimuti dengan burdanya, maka kemudian sembuh beliau. Nah, maka penyakit falaj, penyakit stroke, burda salah satu obatnya. Jadi bisa nanti kita lewat burda tawasulan untuk sebagai sabab jalan, ya, untuk tawasulan obat kita dalam sakit-sakit. Ya, itu banyak manfaatnya. Setiap 2 minggu sekali malam Sabtu. Dan bukan cuma burda toh. Setelah burda kita akan kaji kitab burda, syarahnya. Itu bisa ditulis, dipahami, itu nikmat untuk menguatkan mahabbah kita kepada Rasulullah dan memahami apa sih yang ada dalam burda itu. Nah, kita nanti jelaskan syarah burdanya, bagaimana asal mulanya burda, bagaimana ceritanya, seperti apa isi kandungannya. Jadi kita waktu baca burda itu sungguh-sungguh, ya, kita sungguh-sungguh. Baik, sekarang kita membahas sambungan kemarin tentang libas, pakaian, dan tentang hukum tarikus sholah. Kita masih bab libas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita habiskan 2 bab, nggak pala panjang, pendek-pendek. Ke depan sudah bab janais, bab sholat jenazah atau yang berhubungan dengan mayit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bi ulumi wa amadana bi anwari wa asri fid darain. Al-libasu, bab menerangkan tentang pakaian, bukan cuma pakaian baju, maksudnya bab yang digunakan. Ay ma yajuzu lubasu wa ma la yajuzu, yaitu sesuatu yang boleh dipakai dan yang enggak boleh dipakai. Ini saya lupa pula buat cincinnya. Sebagai contoh, al-aslu fi fihi qaulu ta'ala. Asalnya adalah firman Allah Ta'ala, ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum. Ya bani Adam, hai anak Adam, qad anzalna, sungguh telah menurunkan sama kami alaikum atas kamu, libasan pakaian yuwari, untuk menutupi sawatikum, akan aurat kamu semua, akan jalan buruk kamu semua. Jadi ini asalnya firman Allah daripada libas. Hukmul libas, hukum pakaian. Ya juzul libas min ay syai'in ghaira zahab wal fiddati wal harir.
Hukum memakai pakaian apapun boleh selain emas, perak dan sutra. Fayahrumu lubsuhunna lirrijal li ghairi hajat. Maka haram memakai emas, perak dan sutra kepada laki-laki kalau tidak ada hajat. Liqauli Nabi, karena ada hadisnya Nabi, indama akhadha qit'atan min dhahab fi yaminihi wa qit'atan min harir fi shimalihi. Nabi pernah megang tangan kanannya ada emas, kirinya ada sutra. Kemudian beliau mengatakan, hadza haram ala dzukuri ummati. Ini yang di tanganku ini, emas dan perak, emas dan sutra, haram untuk umatku laki-laki. Hilu li inasihim, halal untuk perempuan. Berarti perempuan pakai emas, pakai sutra, pakai perak, halal. Laki-laki boleh pakai sutra, tapi dengan kadar urfi, ya, dengan kadar urfi. Tapi pakai emas, pakai sutra haram, kecuali ada hajat. Karena laki-laki sudah dipanggil mas, jangan pakai emas lagi, borong namanya, ya, seraka. Sudah dipanggil mas, masih pakai emas lagi. Cukup mas Charles saja, wis, nggak pada pakai emas asli lagi kan gitu. Wis, udah dipanggil mas, pakai emas lagi. Kemudian dikatakan di sini wa yajuzu lisobbi wal majnun, tapi boleh pakai emas dan sutra untuk anak kecil, boleh. Anak kecil atau orang gila bebas. Ya, bukan sultan mah bebas, enggak. Sultan enggak bebas juga, tetap ada hukuman. Tapi orang gila mah bebas. Habis ngecor jalan masih belum kering, dipijak-pijak ya enggak apa-apa. Tapi orang gila bebas, kan ada di Facebook gitu ya, korban Facebook juga. Berarti orang gila itu mau makan apapun bebas. Tapi orang gila punya keutamaan. Maka dikatakan dalam Al-Quran kan gitu, ya, wasta'inu bisabri wassalah, minta tolong kepada Allah melalui sabar dan salat. Tapi wa innahum lakabiratun illa al-khasiin, tapi itu berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. Jadi sabar dan salat ini obat dari segala penyakit. Obat dari segala penyakit. Sakit apapun minta tolong kepada Allah lewat sholat dan sabar. Orang kalau nggak sabaran gampang sakit. Kenapa orang kena stroke? Karena nggak sabaran, suka emosian. Sekali emosi, adrenalin naik. Satu adrenalin menutup jalan darah, menyumbat. Semakin banyak yang nutup, tersumbat jalan darah, gampang stroke. Maka kalau ada orang beli kulkas kita kedinginan, itu gampang stroke. Nah, tengok aja, asal tengok tuh bang, pulang beli kata baru. Nah, kita beli mobil mati dia itu. Kenapa? Udah, pikirannya gelisah terus, hati-hati. Tapi orang yang sabar, orang ikhlas, jauh dari kematian. Tetap mati juga, bukan itu maksudnya. Orangnya insya Allah yang sabar, ikhlas nih panjang umur, hidupnya berkah. Kalaupun mati karena bukan mati karena stroke gitu. Nah itu dia. Makanya apa buktinya? Orang gila. Kenapa orang gila nggak kena penyakit? Karena penyakit ini 70% dari emosi, 30% dari makanan. Makanan bukan malah 70%, dari makanan itu 30%. Makanya banyak suami sakit gara-gara istri. Bang, jangan makan tuh bang, sakit. Bang, jangan itu bang, nggak boleh. Bang, jangan. Semua dilarang, makin penyakitan suami ini. Iya, semua dilarang, jangan, biarkan aja. Makin lama dia stroke, mikir suara istri, merepet aja gitu. Makanya kan dikatakan makhluk paling serem perempuan. Kuntilanak perempuan, sendal bolong perempuan, setrengesot perempuan. Nah, gitu. Bukan laki-laki. Laki-laki jarang ada, pocong tok laki-laki. Juga ada perempuan. Serem lagi pocong perempuan gitu. Makanya paling serem perempuan. Tapi perempuan yang di pengajian gak serem. Kenapa? Mar'atus solihah. Karena ada hadisnya. Ad-dunya mata, khairu mata, mar'atus solihah. Ya, dunia itu perhiasan, sebaik-baik perhiasan perempuan solihah. Maka istri-istri kita di sini semua ini perhiasan yang paling indah. Nah, itu Bang Haji Romai Rama sudah nyanyikan itu. Maka insya Allah istri-istri kita ini membuat kita lapang dada. Kenapa? Gak pernah merepet, gak pernah marah. Tapi jangan coba-coba, jangan pamit. Ya, kalau pamit bawa madu asli, hati-hati. Itu yang nggak bisa. Ya, jangan kiai aja nggak berani kok, apalagi santrinya gitu. Jangan bawa madu asli. Madu palsu boleh, madu Yaman, madu Pekanbaru. Sempat madu asli bawa piring terbang, ya, ada upu terbang kan itu. Itu istrinya Jal ya. Ntar kalau Rijal, taskernya kuat. Ustaz Jasonnya siap, udah bang, gak bawa modal asli. Cuman nangkai mayatku, kata Sunnah gitu. Berat juga ya jadi. Ini dia. Maka insya Allah istri-istri kita ini perempuan solihah, sebaik-baik perhiasan, amin. Ya, pembawa kita ke surga. Karena yang bawa ke surga itu jangan salah, istri. Hati-hati.
Rajin sholat, kita rajin ibadah, taat, tapi istri nggak sholat, nggak ibadah, kita biari, istri lihat neraka, akhirnya kita nggak masuk surga. Itu. Tapi kalau istri kita solihah, taat, ya kita solih, insya Allah istri bawa kita ke surga. Kenapa? Nggak ada yang menghalangi kita. Nah, maka jadikan istri-istri kita istri solihah. Maka dibuat pengajian gini tujuannya biar istri kita jadi istri solihah, biar istri kita ngerti sama ngaji-ngaji bareng. Bab haid semalam itu udah, tinggal ukudul jan perlu dikaji nanti itu bab untuk istri-istri. Nah, ini sama bab perlu katanya mau kita kaji kapan ini gitu. Nah, ini tinggal nyari waktu saja biar difulkan di pesantren, ngaji tiap malam, ngaji bab-bab ini kita kaji semua. Kitab-kitab yang belum dikaji di rumah itu biar kita baca. Karena kalau nggak kita nggak kita baca untuk mutolaah jarang. Denganlah kita mutolaah kan itu. Nah, maka ngaji ini lah mutolaah. Kenapa saya seneng ngaji dari dulu? Sebab ngaji ini saya paham. Allah pahamkan sebab ngaji ini. Karena saya jarang belajar di rumah, belajarnya ngaji. Makanya ngaji sama santri paham, ngaji sama jamaah paham. Maka kenapa saya senang ngaji? Tujuannya belajar, bukan ngajar. Niatnya belajar, itu ya. Bukan berikan faedah, tapi ngambil faedah. Gitu. Karena saya nggak pantas berikan faedah. Bukan berikan manfaat, tapi ngambil manfaat. Sama-sama kita ngambil manfaat daripada musonib ini. Bukan dari saya, daripada pengarang-pengarang kitab ini kita ngambil manfaat beliau-beliau dari kitab-kitabnya. Jadi boleh anak kecil, boleh orang gila bebas. Makanya orang gila itu walaupun dia makan apapun nggak sakit. Kenapa? Saraf emosi putus. Jadi kalau kita pingin jauh dari penyakit, putuskan saraf emosi, aman sudah. Artinya jadi orang gila, udah nggak bakal sakit. Maka orang gila itu makan bekas di sampah nggak ada sakit, nggak pakai baju hujan-hujanan nggak masuk angin. Coba kita, karena kita punya emosi, tersugesti, kena hujan, waduh nanti masuk angin, tersugesti, diblokir sudah banyak, masuk angin betul gitu. Karena pikiran kita gitu, diolah untuk itu. Makanya dalam hipnoterapi itu ada untuk mengolah pikiran, memblokir perkara yang negatif. Oh, aku nggak bisa belajar ini, nggak mungkin lagi. Sudah, terblokir udah, payah belajar. Makanya blok itu dibuka, setiap blok itu dibuka. Santri gitu. Nah, kenapa saya Pak? Saya dulu belajar hipnotis. Dulu sering menghipnotis santri dulu, masih pertama sering menghipnotis, kangen sama maknya, saya hipnotis, Umi jadi mamanya, dipeluk-peluk, lu gitu Mas ya. Nah, karena hipnotis itu bukan haram, itu ilmu ilmiah itu. Membawa orang ke alam relaksasi ilmiah, ya, memotivasi alam di bawah sadar untuk dibangkitkan. Kenapa kita kok payah kali? Aku kok payah kali melek malam ya? Kok udah melek malam satu malam terus tidur 3 hari? Karena sudah terblokir dalam otak kita. Pasti gini gitu. Coba ditutup blokirnya itu, dibuka. Enggak, aku kuat. Kenapa guru kita Semus kok sanggup malam cuma 2 jam tidurnya? Ya karena sudah tiap hari. Akhirnya terblokir pikiran negatifnya, yang muncul positifnya. Yakin dengan pertolongan Allah kalau untuk ibadah tidur 2 jam cukup, akhirnya tolong Allah betul. Tapi kita kan enggak, kita blok dulu. Wah, kalau ini pasti besok ngantuk ini, nggak kuat, waduh pasti tidur. Habis subuh pun tidur karena sudah diblokir dulu. Nah itu dalam ilmu hipnoterapi. Maka sama dalam bab ini larinya tentang orang gila tadi, masalah orang gila ya. Jadi kalau santri-santri pingin nggak sakit-sakit lagi, nggak kena cacar, nggak kena gudik, ayo putuskan saraf emosionalnya kan itu. Jadi orang gila aman dan nggak dimarahi lagi, nggak ada yang marah, bebas gitu ya. Nggak ada yang marah gitu. Tapi ya jangan jadi orang gila ya, jangan. Kalau pas gilanya lagi taat ibadah, ngaji tauhid, nggak apa-apa. Makanya dinilai yang baiknya dulu, yang gilanya nggak dinilai lagi udah. Kamu bisa nanti debat Allah, bukan debat dalam arti mendebat seperti enggak, maksudnya kita berapa itu berhujah. Ya Allah, aku di dunia dulu gila, maka nggak sholat, nggak puasa, ya udah aku masuk surga. Tapi ditimbang sebelum gilanya. Kalau sebelum gilanya sebelum balik, surga. Tapi kalau gilanya setelah balik, sebelum balik apa ini? Banyak maksiatnya, neraka dulu. Sebelum balik ahli ibadah, oh masuk surga. Nah, jadi kalau kau doa gila boleh, Allah gilakan aku selagi taat. Gitu. Tapi jangan doa minta gila ya. Ya, jangan ya. Wah, harus minta doa gila, jangan ya. Ini gujonannya, pemahamannya. Halatu jawazil lubsi zahab, salas. Keadaan memakai emas itu ada 3. Memakai emas ada 3 keadaan. Yang pertama, boleh memakai emas untuk gigi, untuk sin. Berarti boleh punya gigi emas, gigi palsu. Kapan? Idza kuliat ida asnanihi fasadat bi'aisu la yamtafi'u biha.
Fajuzu ayat doa makanuha sinan min dhahab. Orang yang giginya putus kemudian nggak bisa lagi manfaat, nggak tumbuh lagi, maka boleh dipasang gigi palsu emas. Cuman dikasih tahu cara bukanya supaya kalau meninggal bisa dibuka, jangan dibawa ke kuburan. Nah itu dia. Kalau udah meninggal ternyata kalau dibuka melukai, ya udah. Tapi cari bagaimana caranya, jangan sampai nggak dibuka, jangan bawa harta, kan begitu. Jangan bawa emas di kuburan. Jadi boleh, yang sudah tua-tua giginya nggak ada lagi, silakan beli emas, taruh di gigi emas, halal, ya, boleh. Atau gigi perak, biar keren dulu. Pak Tumanggor giginya gigi emas gitu. Tapi Pak Tumanggor utuh Pak ya? Ya? Oh iya, masih tidur di colong orang itu. Pak Tumanggor utuh, saya yang muda ini udah 4, udah habis. Tinggal berapa biji aja gigi yang asli. Lainnya bolong semua, udah habis, berlubang semua. Orang kita kan makan dingin panas. Orang dulu nggak ada makan panas, makanya giginya kuat, ya, giginya sehat. Yang kedua boleh untuk unmulah, untuk ujung-ujung jari, misalnya untuk sambungan, untuk kuku palsu boleh. Tapi kalau niatnya tabdzir, riya nggak boleh, gitu. Niatnya riya, tabdzir nggak boleh. Baru untuk lampu untuk hidungnya poel, lepas. Mungkin habis kerang atau habis kena gigit apa atau jatuh diganti emas. Tapi ngapain hidung emas kok keren kali gitu kan. Cuman boleh ya, boleh. Tapi kalau mengamalkan kitab sekali-sekali ya nggak apa-apa. Yang hidungnya gopes kayak apa? Hidungnya ampun ini rohiba, ganti aja emas sekali-sekali. Nyoba. Setelah itu dijual emasnya. Halatu jawazil lubusil harir. Memakai sutra ada 4 keadaan. Apa hukumnya? Yang pertama untuk kelambu Ka'bah, kuburan para nabi, kuburul anbiya. Sebagian ulama mengatakan kuburus solihin dihukumi boleh. Ya, kelambu dari sutra. Untuk kelambunya nabi boleh. Untuk kelambunya solihin boleh. Orang yang nggak paham, oh itu ngapain? Kuburan tuh dikasih kelambu-kelambu. Bahkan sutra pun boleh, ya. Nanti kalau apa dalilnya pun ada. Baru al-alaqah untuk gantungan. Quran itu kan ada kalanya gantungannya. Quran yang mencelatan ada gantungan. Kemudian gantungannya dari sutra boleh. Atau kulitnya dari sutra boleh. Ya, untuk Quran. Atau untuk pisau. Pisau itu ada hiasannya, gantungannya dari sutra boleh. Atau untuk pedang, saif. Atau untuk jahitan boleh. Untuk jahitan, untuk khiyato. Baru benang al-khayt. Untuk benang apa? Li subha wal miftah wal mizan. Untuk benang tasbih. Tasbih itu benangnya dari sutra, boleh. Atau untuk kunci dibenangi dengan sutra, boleh. Atau untuk timbangan diikat dengan sutra, boleh. Tapi ngapain, mahal, sayang. Al-ghita untuk tutup, lil kulal untuk tempayan, al-abarik untuk caret, wal kizan untuk cengkir, boleh. Cengkir tutupnya dari sutra, cincin tutupnya dari apa namanya, tempayan dari sutra, boleh. Cangkir dari sutra, boleh. Sutra yang dihiasi. Kalau kain-kain untuk makanan itu boleh. Juga boleh wa yajuzu lubusu kadzalika lidarurat. Boleh juga memakai sutra dalam keadaan darurat. Seperti fajaati harbin, terjadi mendadak perang. Sementara harus pakai baju besi. Baju besi nggak ada, yang ada baju sutra. Nggak nemukan baju pun, cuma sutra, pakai sutra. Karena kan tujuan baju besi itu tameng, supaya kalau dibacok itu nggak kena. Baju sutra itu yang asli 100% licin, nggak bisa kena. Dia licin gitu baju sutra ini. Ya, itu licin. Makanya nggak ada lagi, cuma itu tak boleh. Illam yajid ghairahu, kalau nggak nemukan yang lain, boleh pakai baju sutra. Tapi kalau BHS itu kan nggak sutra mutlak, itu boleh. Ya, yang nggak boleh itu kalau dibilang ini BHS, sutranya 80% nggak boleh. Tapi kalau sutranya 40%, 60% itunya kain biasanya boleh, ya boleh. Timbangan. Masalah memakai hukum baju yang ditambal dengan sutra, ini nggak perlu. Nggak perlu. Hukum tatrib bil harir, menjahit ujung pakaian dengan sutra juga boleh. Intinya di sini dikatakan
yaitu menjadikan pucuk baju atau kain dengan sutra. Boleh apabila sesuai dengan kebiasaan, tidak melebihi dan tidak berbahaya, atau boleh menambahnya daripada 4 jari-jari yang menjadi ukuran timbangannya, bukan panjangnya. Jadi intinya di sini dijelaskan kalau baju sutra, kain sutra, kalau ukurannya lebih banyak biasanya boleh, tapi kalau lebih banyak sutranya nggak boleh, ya nggak boleh. Nah, ini nggak apalagi karena jarang pakai sutra. Nanti kalau dipakai sutra bertanya hukum baru tanya, karena jarang pakai sutra. BHS itu yang di Indonesia sutranya nggak banyak, hanya sedikit. Sekarang masalah cincin penting, ini yang kita sampaikan. Al-khatim yusanu li rajul atau khatum bil fiddah malam yazid waznu ala qadril adah. Disunahkan bagi laki-laki memakai cincin dari perak. Sunnah. Ini tadi nggak saya pakai pula, kelupaan, lepas wudhu ada dipakai. Selagi tidak melebihi dari ukuran kebiasaan, ya, yang penting sewajarnya. Jangan pakai sutra, pakai perak besar-besar sampai jarinya nggak bisa ditekuk, ya. Jangan. Ukuran biasa, standarnya. Di mana dipakai sunnahnya? Yusanu ayakuna fil khinsir liyadil yumna awil yusra sumal binsir wa yakuna fasuda khil kafi. Disunahkan memakai cincin di jari-jari ini, jentik, bukan jari yang lain. Setelah jentik, tingkatan kedua jari manis. Di sini jempol tidak boleh, jari telunjuk tidak boleh. Yang disunahkan itu ini sama ini, ya. Yang disunahkan ini sama ini, jentik sama jari manis, tekan itu, ditekan, jentik sama jentik. Kecilkan dulu, caranya kecilkan dulu caranya. Ya, Pandi, baru ditujuk. Nah, satu. Begitu caranya, ya. Dan mata cincinnya sunnahnya itu bukan di atas. Kita kan pakai cincin matanya di atas ini. Sunnah itu matanya di sini. Ini sunnahnya. Jadi pakai cincin itu sunnahnya mata di sini. Tapi jangan untuk ngampleng, bahaya gitu kan. Cuman ya indahnya bang di sini kalau kita adatnya kita. Ya, tapi sunnahnya itu di sini matanya. Di dalam apa? Ya, makanya tengok Kiai Mufti itu pakai cincin matanya di sini, bukan di sini matanya gitu. Nah, ini sunnah gitu. Jadi kalau pakai di sini, ya, jadi dikatakan di sini wa yakuna fasuda khilal kafi, dan disunahkan untuk matanya di sini, bukan di sini, di dalam telapak tangan. Wa yahrumu atakhutum bizahab wa yukrahu bil hadid. Haram laki-laki pakai cincin dari emas dan makruh dengan besi. Cincin besi hukumnya makruh, ya. Yang sunnah perak, Jadi kalau dia tahu sunnah boleh pakai. Yang belum punya cincin silakan beli cincin, ya. Nah, di rumah banyak cincin itu, tapi matanya gede-gede, hadiah dari orang. Saya pakai sampai kemari, jadi nggak bisa dipakai gitu. Matanya sampai kemari saking gedenya, ya. Itu dikasih kemarin orang-orang India, orang Arab mau sampai segini matanya banyak. Jadi koleksi aja di rumah. Isbal sekarang. Isbal itu apa? Pakai celana, pakai sarung lewat mata kaki. Nah, ini dia. Apa hukum isbal? Biar kita tahu. Ada satu pendapat dari kelompok sebelah, isbal itu dihukumi haram mutlak, bahkan tidak beriman dengan sifat-sifat Allah. Bahaya ini. Berarti hukumnya luar biasa. Bukan isbal, tapi apa ini? Ilzak. Ilzak yang itu, ilzak. Ilzak itu melengketkan pundak dengan pundak kawannya, melengket mata kaki dengan mata kaki kawannya. Padahal di situ lafadznya wa kana mi wara'i zuhri. Ada di belakangku, kata Anas bin Malik, yang yulziku ka'bahu bi ka'bi akhihi, yang melengketkan mata kakinya dengan mata kaki saudaranya. Wa kana mi wara'i zuhri, ada di belakangku, berarti lafadznya bukan semua. Dan lafaz yang lain dari Nu'man bin Bashir, wa ra'aitu mi wara'i zahri, aku melihat di belakangku ada orang yang melengketkan mata kaki dengan mata kakinya, pundak dengan pundaknya.
bukan semua. Jadi nggak ada perintah sholat itu harus lengket, nggak ada. Ada yang perintah itu sawu sufufakum, rapatkan barisanmu dan luruskan. Kenapa? Fa'ina taswiyata sufufikum min iqamati sholat, min tamami sholat. Sunnahnya tuh rapat dan luruskan, bukan lengketkan. Nggak ada lafaznya ilzaku ka'babakum, nggak ada. Nggak ada, lafaznya nggak ada itu. Oke, langsung ka'bakum, bukan ka'bakum ya. Hukum isbal. Isbal itu maksudnya daripada mata kaki. Memakai sarung, celana, apapun lewat dua mata kaki. Apa hukumnya? Wa huwa makruh. Hukumnya makruh. Memakai sarung lewat mata kaki, memakai sesuatu lewat mata kaki, hukumnya makruh. Kenapa? Ini bisa beresiko nyeret najis. Jalan ada najis keseret, kita nggak tahu sholat, nggak sah sholatnya. Ya, karena ada perkara makruh sebab ada mudaratnya. Dan wa yahrumu, dan dihukumi haram ingkana biqasdil khuyala. Haram kalau niatnya untuk kesombongan. Ada dalilnya. Waktu Rasul melarang siapa yang memakai mana bisa izaro itu, memakai sarung melebihi mata kaki, fahuwa finnar. Sahabat protes, ya Rasul, Abu Bakar pakai jubah lewat mata kaki. Oh, tidak untuk Abu Bakar. Karena Abu Bakar pakai itu tidak untuk kesombongan. Zaman dulu orang pakai sarung lewat mata kaki itu sombong. Kenapa? Saking sulitnya hidup, makan kurma aja kadang-kadang payah. Cari air aja payah. Dulu. Maka orang kalau pakai mata korinanya hadis itu, ya, memakai itu haram karena lewat mata kaki itu sombong. Karena saking susahnya orang. Nggak nyakiti orang, orang itu sampai lebih-lebih kayaknya. Mau dikasih apa? Gitu orang dulu. Loh sekarang kebalik. Orang pakai sarung di atas mata kaki sombong, malah bahaya. Tengok aku ahli sunnah. Nah, ini malah sombong, kebalik malahan gitu. Jadi kalau pakai sarung celana di atas mata kaki, kalau biqasdil khuyala dengan tujuan sombong, haram. Nah, maka yang diambil apa? Korinahnya, bukan batasannya, bukan apa namanya, bukan hudnya, bukan hadnya, tapi korinahnya. Apa korinahnya? Khuyala, kesombongan. Dalilnya Pak Abu Bakar, waktu sahabat tanya Abu Bakar mana? Abu Bakar nggak sombong. Jadi kalau pakai untuk itu, karena hadis asalnya ada, maka kalau lewat mata kaki dihukumi makruh. Karena asalnya ada, ya asalnya sudah ada. Itu kalau dalam kawaid belajar itu yang kelas Hambi itu sudah ada asalnya, maka hukumnya makruh. Tapi ternyata korinanya adalah kesombongan. Jadi kalau tidak untuk kesombongan tidak haram, tapi makruh. Tapi di atas mata kaki, kalau niatnya ittiba bi sunnah, maka sunnah. Kalau niatnya sombong, riya, maka haram. Dan ternyata kita sekarang memang orang jual celana semua lebih dari mata kaki. Ya udah nggak ada hukum apapun, gitu. Sudah nggak ada hukum apapun. Cuman karena kita khawatir nyeret dan sebagainya, ya akhirnya ngenain najis, ya udah gulung aja nggak apa-apa gitu. Niatnya bukan untuk kesombongan, itu dia. Ini perlu kita pahami. Itu bab isbal, makruh dan haram. Korina udah tahu, berarti kalau di atas mata kaki korinanya khuyala juga sombong. Sekarang hukum imamah. Sekarang saya pakai imamah, nggak pakai turban, karena pas ada imamah. Apa hukum imamah ini? Yusannu lubusuha li sholati wa li tajammul. Disunahkan pakai imamah untuk sholat dan untuk berhias, untuk mempercantik diri, menggantengkan diri. Tapi dalam satu keterangan Imam Malik menjelaskan haram memakai imamah menyerupai imamahnya ulama. Kalau kita bukan ulama, kalau kita orang biasa, imamah biasa. Kan pernah kita sampaikan ini keterangannya. Ini orang biasa, imamahnya sampai tingkat 7 juga. Jangan gitu. Imamah biasa aja lah, imamah yang sunnah. Karena ada hadisnya, ta'ammamu fa innal malaikata ta'ammamat. Bersorbanlah kamu, sesungguhnya malaikat bersorban. Berimamah. Imamah itu ini namanya rida. Kalau ini namanya imamah, namanya rida. Yang disangkutkan di ini namanya rida. Yang diudung-udungkan namanya imamah. Maka kalau hadis ta'ammamu, berimamalah kamu, berarti disuruh ngudeng-ngudengkan. Hadis rida juga ada. Ini sunnah, ini juga sunnah. Ya, ini sunnah, ini sunnah. Baik dalam sholat maupun untuk berhias.
untuk menggantengkan. Berarti kalau udah ngaji gini, besok malam Rabu pakai imamah semua. Gitu. Tapi namanya mau praktek sunnah gitu. Cuman jangan imamah 7 tingkat. Nah, nanti bingung mana kiainya ini. Bingung nanti yang ceramah mana ini. Tapi kalau saya pas ngisi pengajian ada 2 yang pakai imam, saya senang gitu. Ngalah, kasihkan jal kau yang ceramah jal. Kan gitu. Sama imamahnya kan gitu ya. Jadi imamahnya dibedakan. Imamahnya kiai sama santri beda. Di Yaman itu dibedakan. Kalau yang apa? Yang panjangnya, yang bedakan panjangnya, ya, yang bedakan panjangnya. Apa hukumnya tadi itu? Likasratil ahadisi al-waridati fiha, karena banyaknya hadis yang menerangkan tentang sunnahnya pakai imamah, termasuk tadi hadis tadi kita bahas. Wa yusanu ayjalalah azbatan, dan disunahkan pakai imamah ada kucirnya, ada ininya. Ini sunnah, ada kucirnya, ya. Bagaimana panjangnya kucir? Jadi pakai ini sunnah. Buat imamah ada ini sunnah. Ini punya apa namanya? Punya arti sendiri. Imamah itu punya arti. Waktu taruh di sini punya arti, waktu di sini ada arti, semua punya arti. Ya, kalau dia diginikan menutupi hati daripada kesombongan. Terus sebelah kiri, semua punya makna itu. Imamah itu punya makna semua. Jadi kalau musannad pakai imamah harus tahu dasar-dasarnya. Gitu. Jadi aku sanad, jelaskan dulu Ustaz, apa ini harus gitu. Jangan pakai sanad nggak tahu dalilnya gitu ya. Gitu. Jadi semua ini ada ini sunnah. Berapa panjangnya sunnahnya ini? Panjangnya berapa? La tangkusu an arba'i asabi'. Tidak kurang dari 4 jari. Jangan sampai pendeknya di bawah ini, kucirnya cuma segini. Ini dia. Segini tok. Minimal 4 jari. Ini dia. Minimal segini. Ini minimal. Santri, ya. Minimal segini, jangan kurang dari sini. Minimal. Panjangnya berapa paling panjang? Wala tazidu ala ziro. Tidak boleh lebih dari 1 ziro. Ini 1 ziro. Ini kan agak lebih nih. Ini dari sini kemari. Ini 1 ziro. Masih sedikit. Masih kurang pun. Jangan sampai panjangnya kemari. Imamah kemari. Ini paham ya santri ya, yang suka imamah. Kalaupun pakai yang ini, yang serban biasa itu, yang kayak Darussalam, juga jangan panjang kali sampai kemari. Jadi jangan kurang dari 4 sini, jangan lebih dari 1 sini. Ini termasuk sanad ini kita ngerti sekarang. Sanad daripada imamah. Yang udah dapat sanad dari Habaib udah tahu. Berarti cara makanya jangan dari ini kurang dan jangan dari ini lebihnya. Ini sanad, ya. Dengan ngaji ini berarti sanad. Tinggal makaikan lagi yang belum sanad, berarti sudah sanad. Bersambung terus, bersambung. Dan wa in zada fala hukmul isbal. Kalau lebih dari sini, lebih dari 1 ziro, hukumnya sama dengan hukum isbal. Apa itu? Makruh kalau tidak niat sombong. Haram kalau niat sombong. Berarti melebihi 1 ziro, ya, ini lebih segini aja, hukumnya makruh. Kalau niatnya tidak sombong. Niatnya sombong, hukumnya adalah haram. Sama dengan hukum isbal. Paham Pak ya? Ini penting untuk dipahami supaya ke depan kalau ada yang pakai itu bisa tahu. Berarti kalau ada orang pakai ini dia panjang, berarti nggak pernah belajar imamah. Ustaz ini nggak gini. Walaupun Ustaz nggak apa-apa. Yang saya kaji Ustaz ini gini. Ada dalilnya. Kitab apa? Kitab ini. Taqdis Sadidah. Halaman berapa? 359. Supaya tahu dalilnya. Buka bab ini. Supaya ngerti. Tuh hukum pakai imamah. Wa yursiluha baina katifaihi au ala yaminihi. Boleh dilepas, ditaruh di sini belah kiri, boleh di belah kanan. Semua punya arti. Mana yang faqih, mana yang sufi, itu punya arti semua ini. Ya, punya arti. Mana yang ahli faqih, kalau taruh sebelah kiri ininya, ini yang belah kiri apa artinya, ini belah kanan apa artinya. Itu semua punya makna. Kalau kita ya kalau bisa takhaluf daripada ulama, kita belah kiri, menyelisih ulama biar kita nggak seperti ulama yang nggak ngerti ijazahnya. Kok keliru tuh makanya salah belahnya gitu. Salah itu sebenarnya. Semua ada makna dan sebagainya. Wala yukrahu lubusuha biduni azba. Justru tidak makruh kalau tidak pakai ini. Langsung dihabiskan. Udeng-udeng tok langsung, tidak ada buntutnya. Tidak ada azbanya, hukumnya tidak makruh. Kalau ada azbanya sunnah, kalau panjangnya tidak kurang dari sini dan tidak lebih dari 1 ziro.
makruh kalau lebih, haram kalau sombong. Nggak ada tidak makruh. Ya, ini hukum pakai imamah. Setelah tahu. Sekarang terakhir, ini pendek supaya tuntas bab janais. Hukum meninggalkan sholat.